Shalom saudara-saudari, kembali lagi saya berbagi materi dengan judul yang lapar dikenyangkan dengan kebajikan. Ada dua kekurangan yang paling besar pada diri orang Kristen di hadapan Allah, yaitu tidak mengenal diri sendiri dan tidak mengenal kelimpahan Tuhan. Betapa baiknya jika seorang Kristen dapat mengenal dua hal tersebut. Jika kita tidak mengenal diri sendiri, tidak mengenal kelimpahan Tuhan, kita pasti akan gagal. Saudara-saudari, pekerjaan yang ingin Tuhan kerjakan pada diri kita, di samping membuat kita nampak bagaimana keadaan diri kita, juga dapat memperlihatkan kepada kita bagaimana keadaannya. Setelah kita mengenal diri sendiri dan mengenal Dia, maka semua kesukaran rohani kita dapat dibereskan. Di sini kita perlu membahas suatu hal, yaitu apakah syarat utama untuk mengalami kelimpahan Tuhan, atau apakah syarat utama supaya kita diberkati Allah, atau dengan kata lain lagi, apakah syarat utama pekerjaan Roh Kudus? Hal ini saudara-saudari harus kita pahami dengan baik, dan syarat ini harus kita penuhi. Kalau tidak, kita tidak bisa mengharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Apa syarat utama itu? Yaitu kekosongan diri kita di hadirat Allah. Jika kita menghendaki sepanjang jalan kehidupan penuh dengan kelimpahan Tuhan, maka kita harus selalu mengosongkan diri. Pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan terhadap kelimpahan Tuhan haruslah makin lama makin dalam. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-53, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara-saudari, ini memperlihatkan kepada kita bahwa karunia Allah hanya disajikan bagi semacam orang saja, yaitu orang yang lapar. Seorang yang bermotivasi hanya ingin mendapatkan sedikit pengetahuan tentang Alkitab, tak akan dapat membereskan kesulitan rohaninya. Tetapi orang yang benar-benar dari batinnya ada satu keperluan dan benar-benar damba berjumpa dengan Allah, Allah pasti memberkati dia. Kita harus mengetahui bahwa semua kemajuan rohani tergantung pada kelaparan dan kehausan kita. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6 mengatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara-saudari, orang yang lapar dan haus adalah orang yang ingin dipuaskan. Berbahagialah orang yang demikian. Jika kita ingin mendapatkan kemajuan rohani, kita terlebih dahulu harus merasa tidak puas terhadap keadaan rohani kita yang sekarang, dan kemudian kita berminat ingin mendapatkan keadaan yang lebih baik. Inilah permulaan kemajuan rohani. Semua kegagalan dan kemunduran kita bukan disebabkan hal lain, tapi disebabkan kita merasa sudah cukup baik dan sudah cukup puas dengan keadaan diri sendiri. Permulaan kemunduran disebabkan karena merasa puas terhadap diri sendiri. Permulaan kemajuan disebabkan karena lapar dan haus. Ini merupakan satu fakta yang selalu sama dari permulaan sampai akhir. Pada mulanya selalu Roh Kudus terlebih dahulu menciptakan dalam diri kita sebuah hati yang damba, kemudian barulah Allah menggarapkan pekerjaannya yang berlimpah itu di dalam kita. Kita perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita digali lebih dalam dan memohon Tuhan menciptakan lebih banyak tempat yang kosong agar Roh Kudus dapat memenuhi kita. Apa yang dinanti-nantikan Roh Kudus adalah tempat yang kosong. Kalau ada lebih banyak tempat kosong tersedia bagi Dia, niscaya lebih banyak pula Dia memenuhi kita. Sampai di mana kekosongan itu, sampai di sana pula kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudari, kita tak perlu menuntut hal pemenuhan. Kita hanya cukup mengosongkan diri, karena hal memenuhi itu sepenuhnya tanggung jawab Roh Kudus, dan sebaliknya mengosongkan diri itu adalah tanggung jawab kita. Saudara-saudari, Allah akan mengenyangkan orang yang lapar dengan kebajikan. Bila Allah sudah menciptakan sebuah hati yang damba dalam kita, bila Allah sedang menggali kita, mengosongkan kita, maka kita harus percaya bahwa Allah pasti memenuhi kita. Hanya orang yang mengira dirinya kaya akan disuruh Allah pergi dengan tangan hampa.